Hai sahabat berbaju besi, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami harap kalian baik-baik saja dan tetap setia menyaksikan sajian film yang akan kami bahas. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas film sejarah yang diangkat dari kisah nyata antara Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina dan pemerintah Israel yang melibatkan tawanan sipil yang berada di dalam sebuah pesawat. Pihak Israel yang terus saja keras kepala yang tidak ingin melakukan negosiasi perdamaian itu harus menyelesaikan aksi perlawanan yang amat sulit dari para aktivis revolusioner pembebasan Palestina di seluruh dunia. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film 7 Days in Entebbe. Pada tahun 1947, negara Israel diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Untuk itu, dengan segera Palestina memulai pertempuran demi untuk mengembalikan tanah mereka. Orang-orang Palestina kemudian disatukan oleh kelompok revolusi sayap kiri dari seluruh dunia. Bersama mereka melancarkan serangan terhadap warga sipil Israel. Mereka menyebut diri mereka sebagai freedom fighters atau pejuang kemerdekaan. Sedang orang Israel menyebut mereka teroris. Di sebuah bandara udara Athena, pesawat Air France berangkat dari Tel Aviv dengan tujuan pemberhentian di Paris, Prancis. Kemudian terlihat beberapa orang Palestina bernama Jabir dan rekannya serta dua warga berkenegaraan Jerman bernama Brikti dan Boni. Mereka juga ikut dalam penerbangan itu. Setelah beberapa saat pesawat lepas landas, diperlihatkan Brikti dan Boni bergegas mengambil senjata yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tanpa berlama-lama, pembajakan pesawat pun dilakukan. Sementara di Tel Aviv, para menteri sedang melakukan rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak. Seketika seorang prajurit mendatangi Yitzhak dan menginfokan kejadian pembajakan pesawat. Tercatat ada 239 orang dalam penerbangan itu. Di antaranya terdapat 89 orang Israel. Kembali di pembajakan pesawat. Penerbangan mereka kini berhenti di Bandara Benghazi, Libya untuk mengisi bahan bakar. Di sini para pilot coba untuk menanyakan arah penerbangan mereka. Akan tetapi, para pembajak belum memberitahu. Tidak lama kemudian, seorang wanita nampak gelisah di antara kerumunan penumpang. Ketika didekati, penumpang wanita itu beralasan jika ia sedang merasa ada yang aneh pada kandungannya. Ia kemungkinan akan mengalami keguguran. Kejadian ini membuat Boni yang memang tujuan awal mereka hanya untuk bernegosiasi dengan Israel, menganggap jika wanita itu tidak perlu terlibat dalam pembajakan. Wanita itu pun diizinkan pergi dari pesawat. Setelah wanita itu berhasil lolos, ia segera diinterogasi langsung oleh Yitzhak. Wanita itu mengungkap jika ia berhasil lolos sebab ia berbohong kepada para pembajak dengan cara berpura-pura keguguran. Wanita itu juga menjelaskan semua situasi di dalam pesawat, siapa saja yang mereka hadapi, dan akan kemana arah perkiraan perginya pesawat pembajakan itu. Kemudian adegan cerita berpindah pada sebelum aksi pembajakan, yaitu ketika mereka berada di markas organisasi pembebasan Palestina. Berita di koran menyatakan jika salah seorang rekan Brikte, Pablo dan Boni yang lebih dahulu ditangkap oleh pemerintah Jerman telah bunuh diri di dalam penjara sebelum menjalani eksekusi mati. Brikti yang melihat kasus kematian rekan aktivis mereka itu kemudian berpendapat jika rekan mereka yaitu Uri Kimeinhof tidaklah mati bunuh diri, melainkan dibunuh diam-diam oleh penguasa mereka. Hal ini terus membuat Brikti sangat ingin melakukan aksi perlawanan. Sedang beberapa orang Palestina yang juga sedang bersama mereka
berkata jika keluarga mereka telah dibunuh oleh pasukan Israel. Mereka mulai merangkum kejahatan-kejahatan pihak Zionis, hingga pada akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan perlawanan ke pihak Israel dengan melakukan pembajakan. Sebelum akhirnya mereka melakukan pembajakan, kekasih Brikti yaitu Pablo menolak untuk ikut dalam aksi ini. Ia sangat mengerti betul sifat orang-orang Israel. Apapun yang mereka lakukan untuk pembebasan Palestina tidak akan pernah disetujui oleh pihak Israel. Kemudian Brikti menepis perkataan itu jika tidak akan ada pilihan dari pihak Israel selain melakukan negosiasi kepada mereka. Sebab jika tidak, maka mereka akan membunuh para tawanan yang telah dibajak. Ungkapan itu membuat Pablo mengungkap kembali sejarah jika mereka membunuh orang-orang Israel, mereka nantinya akan dianggap sebagai kelompok Nazi yang membunuh Zionis. Akan tetapi, Brikti tetap menyangkal perkataan itu dan menyuruh Pablo yang ragu agar tidak ikut dalam misi pembajakan. Kembali ke pembajakan pesawat, kini mereka telah berhasil sampai di Entebbe, negara Uganda. Sesampainya di sana, para penumpang malah disambut langsung oleh Presiden Uganda pada saat itu, yakni Paduka Al-Haji Field Marshal atau Dr. Idi Amin Dada, pemegang British Victoria Cross, DSO, CMC, dan MC. Rupanya organisasi pembebasan Palestina telah bekerja sama secara diam-diam dengan pemerintah Uganda untuk tujuan yang sama, yaitu dapat melakukan negosiasi dengan Israel. Dan 7 hari berada di Entebbe pun dimulai. Pada hari pertama dan kedua, bulan Juli 1976, pihak Israel mulai menerka-nerka pihak mana yang menjadi musuh mereka. Setelah memperoleh informasi jika pesawat pembajakan berada di Afrika dengan jarak 40.000 km, mereka yakin jika pihak pemerintah Uganda sedang bekerja sama dengan para revolusioner dunia itu. Menteri Pertahanan kemudian diminta untuk segera memikirkan rencana yang harus mereka lakukan untuk menuntaskan masalah ini. Sementara di Uganda, seorang teknisi pilot mencoba untuk berkomunikasi dengan Boni untuk mencari tahu bagaimana keadaan mereka selanjutnya. Akan tetapi Boni tetap acuh dan menyuruh si teknisi untuk beristirahat saja sembari menunggu berita selanjutnya. Sedang di waktu yang sama, seseorang wanita Jerman yang terus merasa cemas terus saja memberontak hingga pada akhirnya berhasil ditenangkan oleh Boni. Pada hari berikutnya, nampak para tentara Uganda melubangi tembok yang nanti akan mengkhususkan para tawanan orang-orang Israel. Hal ini memperjelas maksud dari pembajakan jika mereka hanya berurusan dengan pihak Israel saja tanpa mengganggu penumpang dari negara lain. Sementara di Israel, Simon mulai menjelaskan rencana mereka, yaitu dengan mengirim pasukan besar dan melakukan penyergapan secara langsung. Akan tetapi, rencana Simon ditolak oleh Yitzhak yang lebih memilih jalur politik dibanding melakukan serangan militer. Untuk itu, mereka menghubungi langsung Presiden Uganda untuk mempertanyakan apakah Uganda berada di pihak mereka atau pihak musuh. You have an opportunity to go down in history as a great man. I'm sorry, Your Excellency, but please. Dalam interaksi tersebut, Presiden selalu mengelak. Ia hanya menyatakan jika negaranya tidak berani mengganggu urusan mereka, meski sedang berada di negaranya. Hal ini secara tidak langsung mengungkapkan jika Uganda berada di pihak musuh Israel. Hal ini membuat Simon terus mendesak Yitzhak mengizinkan untuk melakukan serangan langsung. Namun, di sisi lain, Yitzhak menolak, bahkan tak sengaja menjelaskan impiannya untuk Israel jika suatu waktu di masa depan mereka harus melakukan perdamaian. Dan ungkapan Yitzhak ini yang nantinya menjadi cikal bakal kematiannya.
Di Uganda, sang presiden dan pihak pembebasan Palestina membebaskan para sandera yang berasal dari Inggris, Jerman, Prancis, dan semua negara-negara lain selain Israel, sebab mereka hanya akan berfokus pada capaian untuk dapat bernegosiasi dengan pihak Israel. Kejadian sejarah ini sempat diliput oleh media Uganda untuk disebarkan ke semua pihak di dunia. Pembebasan para tawanan dari negara lain selain Israel membuat kekacauan publik di pihak Israel. Para warganya terus mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan. Bahkan para pihak keluarga yang masih menganggap jika pemerintah tidak sedang melakukan apa-apa itu, mendesak hingga memasuki kantor Perdana Menteri untuk meminta keterangan. Karena desakan itu, pada akhirnya pihak Israel memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan pihak pembebasan Palestina. Di sisi lain, Simon yang memegang posisi Menteri Pertahanan tetap saja melanjutkan rencana mereka untuk melakukan serangan secara langsung di Uganda dan mendesak Yitzhak segera menyetujui operasinya. For the rest of the force, it's time to learn and deploy. So now you have to make a decision. Dengan semua desakan, Yitzhak lalu menyetujui dan pada akhirnya di hari ke-7, kelompok khusus segera diterbangkan diam-diam ke Uganda. Para pasukan khusus tiba dengan menggunakan mobil yang dimanipulasi mirip seperti mobil presiden dan mengakibatkan para pasukan tidak mengetahui jika yang tiba tidak lain adalah pasukan khusus Israel dan serangan pun terjadi dengan cepat. Here we go. Pada akhirnya, operasi pembebasan yang dilakukan pasukan Israel ini sukses. Kontak senjata itu membuat seorang Letnan Kolonel Yonatan Natahayu tewas. Sementara 4 sandera juga tewas, yang antara lain adalah Jen Jacques, Ida Browitz, Pasca Cohen, dan Dara Blatz. Sedang di sisi para revolusioner, 46 prajurit Uganda tewas, 5 orang Palestina, dan 2 orang Jerman, yang tidak lain adalah Brikti dan Boni. Beberapa waktu ke depan, Perdana Menteri Yitzhak Rabin dibunuh pada tahun 1995 oleh para ekstremisme Yahudi karena ia menandatangani kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina. Tak selang lama, Simon menjadi pendukung perdamaian dan bernegosiasi dengan Palestina. Dan di sisi pasukan khusus, adik Yonatan yaitu Benyamin Netanyahu memasuki ruang politik dan menjadi Perdana Menteri Israel tahun 1996. Hingga saat film ini selesai dibuat, tidak ada negosiasi yang dibuat antara Israel dan Palestina. Nah, usai sudah pembahasan kita mengenai film sejarah pembebasan tawanan Israel di Uganda ini. Film ini tentu saja dipenuhi dengan bumbu kasus demi kasus dari perjalanan panjang konflik peperangan antara Israel dan Palestina. Jika teman-teman melihat adanya kesalahan informasi dari kami terkait film sejarah ini, dapat memberitahu kami di dalam kolom komentar. Baiklah, kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.